Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansa Noviani dari program Studi Teknik Industri dengan NIM 3333240047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan pada tutorial Statistika 1 dengan modul 1 yaitu Statistika Deskriptif, yang dimana terdapat soal CVOSIC Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan ini mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna untuk menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, juga sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengirimannya tetap cepat dan tepat waktu. Kemudian di sini ada data 12 pengiriman terakhir dan terdapat waktu tempuhnya juga. Berdasarkan data di atas, pertanyaannya yaitu cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan menggunakan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Oke, untuk software yang pertama yang akan kita gunakan yaitu Microsoft Excel. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Excel-nya, kemudian kita input data yang ada pada soal tadi, yaitu dengan mengetikkan pengiriman, kemudian waktu tempuh, waktu tempuh dengan satuan menit. Kemudian tadi kan ada 12 pengiriman. Kita coba isi terlebih dahulu. Kemudian waktu tempuh yang pengiriman pertama itu ada 46, kemudian 50, kemudian 48, 43, 47, 46, 44, 45, 49, 47, 52, dan 45. Oke, mungkin agar lebih jelas, coba saya border terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita ke menu data, kemudian pilih data analisis, kemudian kita pilih yang deskriptif statistik, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu untuk input range-nya kita pilih dari D2 sampai D13. Setelah itu untuk ininya sudah benar, untuk columns. Lalu untuk output option-nya kita pilih yang output range. Kita isi coba di sini. Kemudian untuk menentukan hasilnya kita pilih yang summary statistik. Kemudian klik OK. Maka setelah itu akan muncul hasil yang kita inginkan. Di sini terdapat mean-nya yaitu 46,75, standar error-nya 0,76 sekian, kemudian mediannya 46,5, modusnya yaitu 45, standar deviation-nya 2,6 sekian, sampel variance-nya 6,93 sekian, kurtosisnya minus 0,15 sekian, skewness-nya 0,6 sekian, range-nya 9, minimumnya 43, maksimumnya 52, dan seterusnya. Oke, untuk software yang selanjutnya yaitu kita akan menggunakan software Minitab. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu software-nya, kemudian kita input datanya menggunakan Excel yang sudah kita buat tadi. Kita ke Excel-nya, kemudian
Kita copy aja menggunakan Ctrl C, lalu kita paste di sini. Jika sudah, kita ke menu Start, lalu pilih Basic Statistik, kemudian pilih yang Display Descriptive Statistik, lalu untuk variabelnya kita isi dengan waktu tempuh. Kemudian kita select, lalu klik Statistik. Kemudian kita pilih apa yang ingin kita cari. Di sini ada mean, standard of deviation, variance, minimum maksimum, range, cumulative n, kemudian first quartile, median, kemudian modus, skewness, dan kurtosis. Jika sudah, maka klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini ada meannya 46,75, untuk standar deviasinya 2,63 sekian, kemudian variance-nya 6,9 sekian, minimumnya 43, kuartil 1-nya 45, mediannya 46,5, kuartil 3-nya 48,7, dan seterusnya. Kemudian kita akan membuat histogram. Pertama kita akan ke menu Graph, kemudian pilih histogram, kemudian pilih yang simple, lalu OK. Setelah itu untuk grab variablesnya kita pilih yang waktu tempuh, kemudian kita select, lalu klik OK. Kita tunggu, lalu akan muncul seperti ini. Di sini waktu tempuhnya untuk pengiriman pertama itu ada 43 di sini. Untuk waktu tempuh 44 menit itu di data 1. Untuk waktu tempuh 45 ada di data 3, data ketiga. Kemudian untuk waktu tempuh 46 ada di data ke-1 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan membuat box plot. Sini kita ke menu graph terlebih dahulu, kemudian pilih box plotnya. Kemudian kita pilih yang one way simple, lalu klik OK. Kemudian untuk graph variabelnya waktu tempuh, klik select, lalu OK. Nah, di sini terbentuklah box plotnya. Sini untuk mencari nilai maksimum yang atas dan yang bawah yaitu nilai minimum. Yang tengahnya ini kuartilnya. Untuk yang bawah ini kuartil 1, yang garis ini kuartil 2, dan yang paling besar ini kuartil 3. Sini juga sudah diterangkan kuartil 1 yang 45. Median sama saja dengan kuartil 2 yaitu 46,5. Kuartil 3-nya 48,75. Kemudian yang terakhir kita akan mencari bar chart. Sama seperti tadi kita klik grab, kemudian pilih bar chart. Kemudian untuk bar representnya kita pilih yang values from a table. Kemudian klik simple, lalu OK. Untuk grab variabelnya kita pilih yang waktu tempuh, kemudian select. Untuk kategorial variabelnya kita pilih yang pengiriman, lalu klik OK. Dan select OK. Maka untuk diagram batangnya akan seperti ini tampilannya. Di sini waktu tempuh 43 sekian itu merupakan data pengiriman ke-1. Data pengiriman kedua itu waktu tempuhnya sekitar 50 menit. Untuk pengiriman ketiga sampai ke-12 itu mengikuti bar chart yang ada seperti itu. Oke, baik, untuk software yang selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu RStudio. Sini pertama-tama kita buka software terlebih dahulu, kemudian klik file, lalu pilih new project, lalu kita pilih yang existing directory. Di sini kita pilih
folder yang dimana terdapat file Excel yang sudah kita buat tadi sebelum kita lakukan data analis agar datanya terbaca. Karena di sini saya sudah memilih, jadi kita tinggal klik create project, lalu kita tunggu. Jika tampilan sudah seperti ini, karena di sini saya juga sudah menyiapkan sintaks-sintaks yang seharusnya ada, jadi maka tinggal kita jalankan saja. Sini yang pertama, kita mulai dengan install package terlebih dahulu. Fungsi install package di sini sendiri itu yaitu untuk menginstal paket eksternal yang diperlukan dalam analisis data atau pemrograman di RStudio ini. Jadi kita coba running terlebih dahulu dengan Ctrl Enter. Jika sudah, kita akan mengaktifkan package-nya dengan library readXL. Kita running dengan Ctrl Enter. Di sini akan terlihat. Karena di sini sudah aktif package-nya. Setelah itu kita akan membaca data pada Excel-nya. Sebenarnya di sini sintaks yang kita masukkan yaitu data 1, kemudian read LSX yaitu yang akan kita baca tugas mingguan start 1. Kita bisa lihat di files sini tugas mingguan start 1, jadi kita tinggal running. Itu Ctrl Enter, maka datanya akan terbaca. Kemudian kita akan mencari nilai minimum, maksimum, median, standar deviasi, dan kuartil. Dengan memasukkan sintaks seperti contohnya minimum, data 1, kemudian kita kunci, lalu masukkan waktu tempuh. Sama seperti yang lainnya. Untuk C 0,25, 0,50, 0,75 di sini fungsinya untuk mendefinisikan kuartilnya, itu ada 25%, 50%, dan 75%. Untuk type-nya sendiri di sini 2, karena data yang kita dapat yaitu genap, yaitu 12 pengiriman, jadi untuk type-nya 2. Jika datanya ganjil, maka untuk type-nya kita masukkan 1. Kemudian kita running terlebih dahulu dengan Ctrl F. Maka akan muncul penyelesaiannya, yaitu di sini nilai minimumnya yaitu 43, kemudian untuk nilai maksimumnya 52, lalu mediannya 46,75, untuk mediannya 46,5, untuk standar deviasinya 2,63 sekian, lalu untuk kuartil 25%-nya yaitu 45, 50%-nya 46,5, dan 75%-nya 48,5. Setelah itu kita akan mencari range. Jadi kita masukkan sintaksnya itu range, masukkan data 1, lalu waktu tempuh. Kita running saja dengan Ctrl Enter. Sini setelah itu kita akan mencari variansinya. Kita langsung running saja dan Ctrl Enter. Di sini akan menghasilkan 6,93 sekian. Setelah itu kita akan mencari modusnya dengan memasukkan sintaks tabel. Fungsi tabel di sini tuh untuk menampilkan seperti bentuk tabel pada hasilnya. Lalu kita masukkan data 1, lalu waktu tempuh. Kemudian modus as numeric names which makes. Kemudian tabel data 1, lalu kita print modusnya. Kemudian kita running saja langsung Ctrl Enter. Nah, di sini bentuknya akan menyerupai tabel. Itu untuk 43, waktu tempuh 43, 44, 45. Kita cari modus atau nilai yang paling banyak munculnya, yaitu di sini ada 45 sebanyak 3 kali. Kemudian kita akan menghitung skewness dan kurtosisnya. Sebelum itu kita akan install package E1071-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan sintaks data, skewness, dan kurtosisnya.
Kemudian kita running saja. Oke, jika sudah, maka akan muncul nilai eh, skewness-nya yaitu 0,46 sekian. Untuk tipe 2-nya itu ada 0,61 sekian. Lalu untuk kurtosis datanya yaitu ada minus 0,948 dan untuk kurtosis data tipe 2-nya itu ada minus 0,15 sekian. Setelah itu kita akan membuat histogram dengan memasukkan sintaks seperti ini. Untuk main sini sendiri tuh untuk judulnya. Jadi opsional mau menamai judulnya seperti apa. Untuk X lab dan Y lab di sini sendiri eh, itu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk judul setiap sumbunya. X waktu tempuh dan untuk sumbu Y itu ada frekuensi. Kemudian di sini untuk colornya itu saya menggunakan warna orange, bisa di custom. Lalu untuk bordernya saya akan menggunakan warna hitam. Itu 28. Oke, setelah itu kita running. Kontrol enter. Maka akan muncul histogramnya. Di sini ada waktu tempuh karena di sini nilai batas bawahnya 42 dan batas atasnya 52. Jadi sini di tengah-tengah sini ada 43 untuk waktu tempuh 43 di sini merupakan eh, termasuk ke dalam frekuensi yang kedua seperti itu. Untuk waktu tempuh 44 itu juga sama masuk ke dalam frekuensi 2 dan seterusnya. Setelah itu kita akan mendefinisikan nilai eh, kuartilnya sebelum kita membuat box plot. Kita coba running. Setelah itu jika sudah mendefinisikan, kita akan membuat box plotnya dengan memasukkan sintaks seperti ini. Langsung saja kita running, kemudian Ctrl Enter. Sorry, running dulu kali. Ctrl Enter. Di sini kita akan muncul gambar box plotnya. Untuk yang atas ini itu untuk menunjukkan nilai maksimumnya dan yang bawah ini untuk menunjukkan nilai minimumnya. Untuk yang bawah ini kuartil 1 dan yang tengah berwarna biru ini untuk kuartil 2-nya dan untuk yang paling besar di sini itu untuk kuartil 3-nya. Waktu tempuhnya menyesuaikan data. Seperti itu. Setelah itu kita akan membuat bar plot dengan memasukkan sintaks seperti ini. Kemudian untuk labnya sendiri itu untuk sumbu Y-nya itu ada waktu tempuhnya. Di sini untuk batas sumbu Y-nya itu saya memasukkan 0 sampai 60. Untuk warnanya itu warna-warni rainbow. Setelah itu kita running control enter. Oke, maka akan muncul seperti ini. Jadi sini terdapat pengiriman satu yaitu sekitar 43 sekian, lalu untuk pengiriman kedua yaitu sekitar 45 dan pengiriman ketiga yaitu sekitar sekitar kurang lebih dari 45. Kemudian untuk pengiriman 4 dan seterusnya itu bisa dilihat dari datanya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam pembacaan sintaks-sintaksnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.